Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E, kami akan mempresentasikan terkait Understanding by Design sebagai kerangka kerja kurikulum. Adapun anggota kelompok kami yaitu Robiatul Adawiyah, Nur Aisyah Hastuti, Hana Konita, Ines Audia Putri, dan Wahyu Karismawati. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai tahap 2, merencanakan pembelajaran. Pertama, kami akan membahas mengenai fokus UBD atau Understanding by Design. Understanding by Design memfokuskan pembelajaran pada pemahaman peserta didik untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Pendidik dapat melakukannya dengan melibatkan peserta didik secara langsung, baik secara individu maupun kelompok. Konsep pembelajaran ini menitik beratkan pada hasil belajar atau cara berpikir tentang pembelajaran. Selanjutnya, untuk mengimplementasikan Understanding by Design ini, apa yang harus dilakukan sebelum merencanakan pembelajaran? Perlu kita ketahui bahwa di Indonesia metode Understanding by Design ini sudah mulai diterapkan khususnya pada kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka, pendidik harus mengevaluasi kemampuan peserta didik sebelum membuat rencana belajar mengajar. Hal ini menjadi acuan untuk merencanakan proses belajar mengajar, bahan ajar, bahan penilaian, dan media pembelajaran untuk digunakan oleh pendidik. Penggunaan kerangka kerja kurikulum Understanding by Design dapat membantu memastikan bahwa kurikulum, konten, dan penilaian sesuai pada hasil dan keterampilan spesifik yang dapat dikomunikasikan pendidik kepada peserta didik. Penerapan Understanding by Design ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran terdiferensiasi. Pembelajaran Understanding by Design yang terdiferensiasi ditandai dengan pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi awal peserta didik, bukan sesuai dengan apa yang harus dicapai peserta didik. Sehingga, dalam pelaksanaannya pendidik perlu melakukan asesmen awal untuk mengetahui tingkat kesiapan belajar, minat, dan profil pembelajaran sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam kegiatan merencanakan pembelajaran, biasanya pembelajaran suatu mata pelajaran dirancang dengan membuat tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran, dan kemudian membuat penilaian pembelajaran. Ketika merumuskan tujuan pembelajaran, banyaknya materi yang tercakup dalam suatu topik membuat pendidik seringkali lebih fokus mencakup seluruh materi tanpa mempertimbangkan materi yang sebenarnya harus didasarkan pada keterampilan peserta didik yang dilaksanakan oleh program. Akibatnya, pernyataan tujuan pembelajaran ditetapkan berdasarkan ruang lingkup materi, khususnya materi yang tertulis di buku teks, dan bukan berdasarkan konsep-konsep kunci yang perlu dipelajari peserta didik. Understanding by Design ini membantu menghubungkan komponen tujuan pembelajaran, tahapan pembelajaran, dan evaluasi untuk membantu peserta didik memahami materi dan mencapai nilai maksimal. Understanding by Design berkaitan dengan pembuatan desain pembelajaran untuk berbagai materi. Salah satu desain pembelajaran yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tujuan, kegiatan, dan penilaian adalah pendekatan Understanding by Design. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam merencanakan pembelajaran dengan prinsip Understanding by Design, yakni yang pertama, menentukan dan menyusun tujuan pendidikan dapat berdasarkan 4 unsur pokok, yakni audience, behavior, condition, dan degree. Lalu yang kedua, melaksanakan pembelajaran dilakukan dengan panduan RPP yang menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu yang ketiga, menentukan asesmen, baik asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Lalu yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, menentukan strategi, metode, model, dan media pembelajaran. Lalu yang terakhir, penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam proses pembelajaran dilakukan pada kegiatan inti, di mana kelompok yang sudah dibagi sebelumnya akan diberikan materi pembelajaran yang merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik sesuai dengan gaya belajar, yaitu 2 kelompok dengan gaya belajar audiovisual, yakni menyimak video,
1 kelompok dengan gaya belajar visual, yakni melihat gambar bergerak, 3 kelompok dengan gaya belajar kinestetik, yakni menyusun persegi satuan. Sekianlah yang dapat kami presentasikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.